Ada orang denger nih. Ustadz, ini ada Mbak Fitri Andriani. Dia lendirnya sering mengental di pangkal tenggorokan. Ya, Q&A. Nakutin. Lendirnya mengental di pangkal tenggorokan. Di pangkal tenggorokan juga ada sini. Nah. Oh, itu. Lendir di pangkal tenggorokan. Nih, saya ceritain ya guys, teman-teman sedulur-sedulur, teman-teman beriman, saudara seiman nih, pangkal tenggorokan sini nih. Di sini ya. Nah, kalau di sini ada lendir, ini berarti ini ada penekanan. Pada waktu kita mau teriak, ya itu di sini. Berarti kalau di sini ada lendir, berarti di daerah sini ada panas. Kalau di daerah sini ada panas, berarti seseorang tersebut memang senengannya, bicaranya, nadanya tinggi dan emosional. Hanya itu aja. Sehingga di sininya panas. Kalau itu dilakukan terus, nggak akan bisa sembuh. Walaupun dia pakai obat anti bakteri atau obat apa itu anti radang, nggak bisa. Ini di sini. Jadi bisanya gimana? Ayo kembali ke jalan Allah. Kalau bicara pelan, tenang, lembut, Pak Haji Hasan. Aduh, alhamdulillah. Lembut. Kayak tempe yang belum digoreng. Jadi lembut aja biasa. Kalau kecuali kalau hal-hal tertentu bolehlah apa namanya nada agak tinggi boleh. Sesuai dengan kebutuhan ya. Sesuai dengan kebutuhan, memanggil umpamanya boleh. Tetapi kalau kayak kita ngobrol seperti ini biasa-biasa aja, jangan dengan suami juga nggak usah nadanya tinggi, dengan anak kalau memang lingkungannya dekat nggak usah, dengan orang tua apalagi. Nah ini kita koreksi, apakah Mbak siapa tadi Pak Haji? Mbak Fitri Andriani. Mbak Fitri Andriani usia 26, ini punya suami apa enggak? Kalau memang enggak, biasanya ada kecengkelan dengan maunya mau dikeluarkan bicaranya dengan orang tuanya, tetapi enggak dikeluarkan, tapi ada kecengkelan disimpan. Nah ini beda lagi nih ya, bisa kecengkelan disimpan dan itu panas di daerah sini dan itu akan menjadikan lendir. Dan biasanya adalah doyan cerita. Mohon maaf ya Mbak Fitri ya, nggak apa-apa, koreksi aja. Apakah ini juga ada hubungan dengan pertanyaan Mbak Fitri ini sering mengeluarkan dahak itu Ustaz? Sama Ustaz? Sama, insya Allah sama ya Pak Haji ya. Okay. Sama, jadi mengeluarkan dahak kan maunya kan begitu ya, ini lendir maunya dikeluarkan terus. Jadi sunatullahnya itu seperti itu. Kok nggak keluar-keluar? Itu sunatullah ya. Jadi batuk itu sendiri juga ada sesuatu yang mau dikeluarkan melalui tenggorokan sini. Jadi itu secara sunatullah batuk. Umpamanya itu kayak ada dikeluarkan dari paru-paru ini dihentak keluar. Itu sunatullah. Jadi batuk yang kita namakan batuk itu sebenarnya adalah sunatullah. Jadi bukan penyakit. Oke. Ya. Kemudian Mbak Mas Mulian, perut bagian bawah dingin seperti es. Oh. Sering sekali itu. Waduh, bagian bawah perut itu. Kalau dingin ini saya tidak tahu persis, tapi biasanya itu amalan. Ya, saya nggak tahu persis nih. Ini hanya pengalaman saja. Itu amalan kali dulu. Ini hanya kali ya, Pak Haji ya. Karena ini kasus ini langka ya. Kali dulu ingin meredam nafsu itu, ingin meredam nafsu, niatnya itu puasa, tapi nafsunya yang diredam. Umpama, ini hanya umpama, saya hanya bilang umpama ya. Akhirnya puasa, nah puasanya itu untuk meredam nafsu. Jadi memang saya nggak menyalahkan. Puasa itu memang meredam nafsu, tapi dikhususkan langsung untuk meredam nafsunya. Biasanya nanti ada sesuatu yang masuk di situ yang dingin, mendinginkan daerah-daerah di situ. Jadi kesannya tidak ada gejolak lah nanti dengan suaminya. Nah itu kebablasan namanya. Doanya gimana untuk ngilangin? Ya sebenarnya minta ampun aja. Ya mohon ampun aja. Sebenarnya ini persoalannya semuanya mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, jika saya dulu berdoa atau saya dulu berpuasa memang khusus untuk meredam nafsu, jika itu salah niat aja. Aku mohon ampun. Mudah-mudahan nanti dinginnya langsung hilang. Biasanya langsung hilang.
Tapi nanti kalau itu dari doa-doa, ya takut sekali, momennya takut karena saya nggak tahu persis lah. Pokoknya intinya takut kalau nafsunya itu berkembang kuat, sehingga membaca amalan-amalan yang bisa. Tapi kalau biasanya kalau amalan nggak sampai ke dingin seperti itu sih, Pak Haji. Tapi yang dingin biasanya puasa. Gitu ya. Kira-kiranya kurang lebih seperti. Kalau salah saya minta maaf karena saya nggak ketemu sama langsung ya. Oke. Berikutnya Mbak Endang Putri 38 tadi, jempol kaki selalu cantengan. Jempol kaki selalu cantengan. Jempol kaki itu adalah alat utama untuk meraba dalam berjalan. Kalau kita itu berjalan tanpa sandal atau pakai tanpa sandal tanpa alas kaki, itu kan jempol itu alat peraba. Nah, itu fungsinya adalah atau alat menentukan arah boleh. Nah, itu analoginya adalah Mbak Endang ya, betul Endang. ya? Mbak Endang Putri, itu iya di dalam mengarahkan keluarganya. Ini di dalam mengarahkan keluarganya, karena kaki itu berhubungan dengan masalah keluarga. Itu selalu dengan tekanan dan emosi. Hanya itu saja. Kalau memang betul tersenyum saja nggak apa-apa, kemudian mohon ampun dirubah. Semuanya itu ini saya tidak membuka aib, tapi ini adalah pelajaran. Boleh mengatur keluarga, boleh mengatur suami, tapi jangan dengan tekanan, jangan dengan emosi. Boleh mengatur, umpamanya, Mas, Mbok jangan jalan itu dengan tangan. Nah itu boleh, nggak usah marah-marah. Ngapain jalan pakai tangan? Itu sama, beda. Cuma nadanya beda. Orang jalan pakai kaki malah jalan di jalan pakai tangannya dinasihatin. Mas jangan jalan pakai tangan kalau di jalan. Itu kan enak ya Pak Gini sih. Ini enggak, ini biasanya begitu. Bagi Mbak Endang nggak usah tersinggung, tersenyum aja. Kemudian dirubah, kemudian dengan suaminya boleh mengarahkan, tetapi dengan kata-kata yang lembut, kata-kata yang baik, kata-kata seorang istri yang soleh. Insya Allah mudah-mudahan dengan itu, kemudian mohon ampun, mudah-mudahan nanti diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Amin. Oke, terima kasih. Saat ini Sanjaya ini cucunya umur 6 tahun. Kalau tidur suka mukul-mukul jidatnya sendiri sampai biru-biru itu. Itu tapi Panji Sanjaya apa? Ditanya. Saya khawatir saya itu namanya Panji Sanjaya ini. Kayaknya bener ini. Ya, karena Pak Haji ini cucunya masalahnya. Oke, kalau memang itu betul Pak Haji Panji Sanjaya yang dari Lampung itu ya. Maaf Pak Haji. Itu di dalam tubuh cucunya ada ilmu. Satu dari ibunya, satunya dari bapaknya. Satu pada waktu ilmu tersebut masuk, salah satu ilmunya itu masuk pada waktu di janin, itu masuk duluan. Nah setelah lahir umpamanya begini, ilmu dari ibunya masuk nih duluan ini ya, ibunya masuk. Kemudian setelah lahir ilmu bapaknya mau masuk. Nah karena mau masuk bentrokan ilmu, karena bisa aja satu Lampung, satu Makassar. Kalau ini Pak Haji, bener nih, ini Pak Haji Panji Sanjaya. Iya, saya masih ingat nih. Jadi ilmu yang di luar itu mempengaruhi secara ilmu yang di dalam itu mempengaruhi secara fisik, motoriknya. Kemudian ilmu yang di luar ada di otaknya, mukanya dan sebagainya. Ilmu yang sudah mempengaruhi, dia akan mukul-mukul. Sebenarnya mukul jinnya sih. Tapi karena jin itu ya tidak tampak, ya akhirnya kepalanya dipukulin. Nah, itu seperti itu. Pak Haji Panji Sanjaya, insya Allah kurang lebih seperti itu. Jadi bukan akhlak ya, bukan ya? Enggak bisa, Pak. Ini yang disalahin ada siapa? Ya Pak Haji. Pak Haji Panji Sanjaya ini nih, kayaknya teman saya. Itu ilmunya. Makanya kalau saya bilang
jangan punya ilmu yang macam-macam. Bener, sekarang ke arah cucunya. Ikut pusing tak Pak Haji? Pusing sekarang. Lepasin aja nanti, lepasin gimana? Mohon ampun jika ilmu-ilmu tersebut adalah musyrik. Mohon ayah dan ibunya harus mohon ampun tentang kemusyrikan orang tua sebelumnya. Seperti itu insya Allah. Oke, kemudian Jamiah dari Malaysia nih. Woi. Ini lucu juga ini, suami dan adiknya setelah keponakannya setelah usianya melebihi 50 tahun tiba-tiba juling itu, Ustaz. Oke. Gimana itu, Ustaz? Juling itu kan mata bisa keluar hitamnya atau mata yang nutup gini nih. Nah, ini ada bedanya. Mohon maaf ya saudara saya nggak melecehkan, enggak, tapi ini keilmuan. Jadi gini, jadi kalau yang, mohon maaf ya, yang julingnya itu keluar, ini biasanya kalau diajak rembukan orang tersebut, kalau julingnya keluar nih matanya nih, kalau diajak rembukan dia itu selalu keluar dari jalur. Jadi kalau mamanya saya ngobrol sama Pak Haji nih ya, Pak Haji Hasan. Pak Haji, ini di Sukabumi itu ada penjual golok bagus. Itu ya? Iya. Itu langsung Pak Haji, oh ada nih yang lebih bagus lagi. Belum selesai itu udah langsung ada nih, ini. Sono ada. Ini nih. Dan dia yakin dengan apa yang dia omongkan. Jadi ngomongnya itu selalu keluar jalur. Walaupun sebenarnya bisa aja nyerempet bener, tetapi nggak seperti itu. Kalau diajak diskusi, dia selalu keluar jalur. Dia biasanya merasa yang dicerita itu merasa yang paling benar, paling tahu, bukan benar ya, paling tahu. Nah ini biasanya nanti julingnya keluar. Saya minta maaf ya. Kalau miring aja gimana? Hanya hitamnya miring ke kiri atau ke kanan? Sama. Relatif sama, cuma merasa lebih tahunya agak miring dikit-dikit aja. Tapi kalau julingnya masuk, ini dia itu memikirkan sesuatu yang dia pikirkan, yakin itu benar. Jadi kalau julingnya masuk begini, dia yang dia pikirkan rata-rata merasa paling benar, paling baik, paling harus di ini ya seperti itu. Ya insya Allah ya Allahu alam ya. Karena ini pelajaran dari saya seperti itu. Kemudian dari Mbak Bona, ini Mbak Bona. Rongrong mana? Mbak Bona rongrong. Paru-paru mengecil, kenapa nih Ustaz? Paru-paru bisa mengecil Ustaz? Umurnya berapa sih Pak Haji? Aduh, umurnya di bawah 50 nih. Oh, di 40-an lah. 40-an. Kalau paru-paru mengecil ini tidak bisa 1 bulan, 1 tahun itu langsung mengecil, nggak bisa. Berarti ini ada proses sebelum itu tahunan atau bisa puluhan tahun. Orang yang paru-parunya mengecil berarti dia ada persoalan. Kalau di bawah 45 dia ada persoalan dengan orang tuanya. Dia marah sama orang tuanya yang seringnya disimpan. Jadi maksudnya gini, marah yang disimpan itu gimana? Ya masih marah. Sehari itu masih marah, 2 hari masih marah, tapi diem. Ya, tidak memperlihatkan diri. Nah nanti itu paru-paru yang terkena paru-paru. Nah pada kedua orang tuanya, kalau memang itu masih marah, sampai saat ini kita ngobrol pun masih marah, itu mengecil, mengeras, mengecil, dan itu bisa menjadi kanker paru, bisa menjadi, ini tergantung aja. Nah, kalau marahnya dia hanya diem, marah pada orang tuanya terus menerus, ya dia insya Allah hanya di posisi mengecil itu. Tapi ya sama, dia nggak bisa melakukan aktivitas dengan normal Pak Haji, seperti itu. Jadi coba dikoreksi, insya Allah mudah-mudahan ini benar. Kalau sudah benar, kembali ke jalan Allah. Kalau saya tadi cerita paru-paru mengecil, ada menyimpan marah dengan orang tuanya, kembali ke jalan Allah, minta maaf setiap hari, karena permohonan maaf kita kepada orang tua kita itu mana yang diambil oleh Allah Ta'ala untuk dikabulkan, kita tidak tahu. Jadi minta maaf setiap hari, kemudian mohon ampun kepada Allah. Jangan lupa mohon ampun kepada Allah Ta'ala, karena kita sudah melanggar ayat-ayat Allah. Banyak langgaran dari ayat Allah yang kita kerjakan, termasuk adalah marah pada orang tua. Itu dosa
besar. Oke. Ya. Oke, Insya Allah ini terima bisa kasih banyak Ustaz Danu. Pelajaran. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat, jadi ilmu Amin, ya Allah. dan menjadi sedekah syariah dari Ustaz Danu ini. Amin insya Allah. Itu dulu ya. Alhamdulillah Ustaz Danu berkenan menjawab. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Amin, ya Allah. Dipraktekan, jangan hanya didengar tapi dipraktekan. Mohon Akhlaknya ampun, perbaiki. ya, betul. Mohon ampun. Ya, akhlak yang diperbaiki, sirik-sirik, mohon ampun. tauhidnya jangan lupa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.